backup. Lalu yang terakhir, kita melakukan sistem prune. Sistem prune ini fungsinya untuk apa? Agar image-image yang tidak terpakai bisa dihilangkan gitu. Oke, mungkin itu. Terus sebentar sih. Nah, ini adalah salah satu server yang sudah saya buat. Jadi di sini kosong ya, ada folder webinar. Ini kita bisa hapus saja. Nah, ini jadi kosong nih foldernya. Oh, masih ada. Nah, ini kosong nih, nggak ada data. Jadi nanti kita akan pada CI/CD-nya kita akan memastikan bahwa kalau misalnya folder webinar DevOps ini nggak ada, maka dia akan ngebuat sebuah folder dulu sebelum data-data yang kita butuhkan ini disampaikan. Oke. Nah, di sini saya buat commit name dengan nama deploy version 1. Lalu setelah itu kita push. Nah, bisa kita lihat di sini, di ini saya, sudah ada commit yang baru nih dari versi 1 yang saya punya. Nah, ini udah sama. Tapi dia belum nge-trigger CI/CD. Kenapa? Karena pada CI/CD yang saya buat, dia harus ada di dalam yang namanya tags. Jadi bukan semua branch itu tiba-tiba jalan CI/CD-nya, enggak. Kita bisa nge-define mana sih yang pengen kita buat gitu. Misalnya kayak di tags tertentu atau di branch tertentu CI/CD itu berjalan. Nah, ini kita bisa buat nih sebuah tag baru. Misalnya kita bisa buat v0.1 lalu create tag. Nah, nanti kita bisa cek di sini kita sudah ada yang namanya tag release nih. Jadi kita sebut aja versi 0.1 ini sudah dirilis. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kan ini ada sebuah button nih yang menjalankan bahwa pipeline kita sudah berjalan. Beda tadi dengan di branch yang pertama, itu nggak ada kan di main ini, karena kita hanya nge-trigger untuk text aja gitu. Nah, di sini kita bisa pantau juga build image yang kita lakukan. Udah sampai mana sih prosesnya gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini prosesnya. Jadi proses-proses yang biasanya kita lakukan manual, di sini sudah diotomatiskan oleh GitLab CI kita, salah satu tool CI/CD. Jadi di sini sudah melakukan login ke Docker Hub kita, lalu di sini sudah melakukan proses build, lalu di sini sudah melakukan proses yang namanya push ke repository. Gimana kita mau ngecek? Ya simpel, kita buka Docker Hub yang kita Docker repository. Kalau di sini saya pakai yang namanya Docker Hub. Lalu nanti kita bisa cek repository yang kita punya nih. Nah, v1 di sini udah muncul nih, version 1 yang tadi kita buat.
Lalu selanjutnya dia akan lanjut ke task selanjutnya, yaitu deploy ke server kita. Kita juga bisa lihat prosesnya udah sampai mana gitu. Nah, terkait proses ini sebenarnya ini bergantung pada server yang kita punya juga. Jadi biasanya untuk GitLab untuk tool CI/CD mereka akan menggunakan yang namanya runner. Nah, runner ini ada dua, ada yang dari platform itu sendiri, ada yang self hosted. Biasanya kalau misalnya kita pakai self hosted itu akan lebih lama waktunya karena itu kan sharing dipakai bersama-sama, jadi nggak cuma kita. Dan kalau mau lebih cepat ya kita harus pakai self hosted punya kita sendiri dan itu lebih secure gitu ya. Nah, di sini juga sama. Di sini kita bisa tahu proses kita ngapain aja. Pertama nanti dia buat file kita, kalau misalnya nggak ada, lalu copy file-file apa aja yang dibutuhkan. Setelah itu nanti kita jalanin Docker Compose. Nge-pull dulu image-nya, lalu nanti jalanin Docker Compose-nya, lalu nanti nge-prune image yang tidak digunakan. Memastikannya gimana? Ya kita bisa cek nih, di sini ada Docker Compose, Docker PS. Nah, hello world yang sudah kita buat, bisa full ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa created-nya itu sekitar 1 menit yang lalu. Kontainernya sudah berjalan. Lalu kita bisa lihat di sini ada folder webinar. Di sini sudah ada Docker Compose-nya. Terus kalau misalnya kita lihat di sini juga sudah ada env yang tidak kita buat tapi diotomatiskan dari project yang sudah kita punya sebelumnya gitu. Nah, bisa dilihat bahwa CI/CD ini mengurangi banyak banget hal-hal yang dilakukan manusia sebelumnya dan bisa dilakukan secara otomatis dengan CI/CD. Jadi kita bisa deploy langsung aplikasi, kita bisa jalanin. Untuk memastikan ya kita bisa coba buka aja webnya. Kebetulan ini harus nih. Ini versi 1 nih. Terus gimana kalau misalnya kita pengen deploy aplikasi dengan versi 2? Ya udah simple, kita coba ubah kodenya, kita set, lalu kita add lagi, kita deploy misalnya versi 2, lalu kita push. Nah, kita coba masuk ke tag lagi. Lalu kita buat version baru dari tag itu. Kita sebutnya v0.2. Terus kita bisa coba langsung masuk pipeline aja. Nah, ini berjalan lagi nih aplikasinya untuk deploy version 2 yang tadi sudah kita commit. Terus kita coba cek statusnya gimana. Misalnya kita masuk ke build image. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, harusnya ini build-nya udah selesai. Nih, yang tadi kita buat task-nya. Nah, tinggal kita tunggu image ini di-push ke Docker Hub kita. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa make sure dari sini. Misalnya kita restart. Nih, di sini version 0.2-nya sudah ada nih. Jadi tanpa harus kita buat secara manual.
Lalu kita bisa balik lagi ke sini untuk ngecek mana tadi. Ini dia. Cek ini nih, apakah aplikasi kita sudah berhasil di deploy di server atau belum. Nah, ini masih jalan. Oke, kita bisa cek di sini. Make sure aja INV-nya. Nah, ini INV-nya sudah berubah ya ke versi 2. Terus kalau kita cek Docker PS, baru dibuat 20 detik yang lalu, yang artinya memang barusan di deploy. Terus kita lihat bahwa image-nya juga berbeda nih. Yang tadi di sini ini image-nya pakai v0.1, di sini image-nya yang kedua ini pakai v0.2. Lalu kita bisa coba cek di sini apakah berubah. Nah, berubah. Jadi itu sebenarnya fungsi dari CI/CD yang mungkin bisa kita pelajari. Nah, jadi CI/CD itu tuh tadi memudahkan kita bagaimana membuat proses yang tadinya manual itu dilakukan secara otomatis. Jadi kita bisa bayangin dari proses tadi itu, kalau misalnya kita lakukan itu butuh waktu berapa lama. Mulai dari nge-build image-nya, terus push image kita ke repository, lalu kita harus melakukan deployment lagi gitu. Itu semua bisa dilakukan melalui CI/CD. Dilakukan secara manual, secara otomatis. Nah, di real life-nya, di production, itu bahkan lebih kompleks gitu. Yang hal-hal yang kompleks kita lakukan itu secara manual dipindahkan ke dalam automation gitu. Yang mungkin ketika melakukan deployment step-stepnya itu sampai production itu butuh waktu 3 jam, mungkin dengan CI/CD itu cukup 30 menit aja. Oke, izin share screen lagi. Oke, sebenarnya itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait CI/CD. Mungkin, oh ya, jadi di Jogja tadi yang saya bilang kita bisa join sebuah komunitas. Kalau kalian yang di Jogja kebetulan, nah di Jogja itu ada komunitas yang namanya DevOps Jogja. Kebetulan saya salah satu organizernya dan di akhir weekend ini kita akan mengadakan event meet up dengan 2 pemateri ini. Jadi nanti kalau kalian ada yang pengen belajar lebih dalam terkait DevOps, bisa join dengan event kita, terus nanti kita bisa ngobrol terkait terkait DevOps itu bagaimana gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Farhan yang bisa saya sampaikan terkait materinya. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke, selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman ada yang mau on mic mungkin dipersilahkan buat tanya ke Mas Gatan tentunya. Ayo, ada yang mau on mic dulu enggak? Halo, Mas, cek. Oke, silakan Mas. Ya, mohon maaf, perkenalkan. Nama saya Muhammad Jalul Yahya dari Boyolali, tapi kebetulan domisili di Yogyakarta, di salah satu tim webdev di professional.id, platform bimbel. Nah, tadi mau tanya, Mas, Mas Gatan tadi menyampaikan bahwa ada e-book yang setiap tahun dirilis dari siapa gitu, tadi saya agak lupa. Itu yang bisa dijadikan referensi untuk belajar DevOps gitu loh. Tadi siapa ya Mas? Terima kasih. Oke. Ini linknya saya share di chat ya. Jadi nama itunya itu Orieli. Nanti bisa cari aja Orieli Book. Mereka itu kasih buku-buku gratis, bukan buku soft copy dari materi-materi gratis. Di situ juga sebenarnya di Orieli itu nggak cuma buku, ada event, ada courses yang bisa diikutin gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi buat teman-teman? Bisa on mic. Gimana buat teman-teman?
Oke. Halo, mau tanya kan? Oh ya, silakan Mas. Mau tanya Mas, ini tadi yang digunakan dalam sesi malam ini itu aplikasinya namanya apa aja Mas? Yang tadi digunakan, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Oke, sebenarnya untuk aplikasinya itu GitLab, GitLab untuk version control sistemnya. Lalu saya kombinasikan di GitLab itu ada fitur CI/CD namanya GitLab CI, itu kita bisa define manifest dari pipeline kita. Lalu sebenarnya saya juga pakai Docker Hub untuk simpan Docker image yang sudah saya buat. Terakhir untuk servernya sendiri itu sebenarnya server saya sendiri, dan itu kalau untuk servernya berbayar. Tapi balik lagi sebenarnya itu bisa dilakukan di lokal kita juga gitu loh. Tapi kalau untuk GitLab sendiri memang tidak support sepertinya untuk lokal gitu. Jadi dia harus punya minimal IP public gitu. Kalau kita pengen melakukan manifestnya itu di lokal aja, itu ada beberapa self-hosted CI/CD, contohnya kayak Jenkins. Nah itu di Jenkins kita bisa melakukan automationnya itu di lokal kita aja, jadi nggak keluar internet gitu. Untuk semua toolsnya itu sebenarnya tadi ada kok di slide yang saya bahas, Mas. Oke, makasih Mas. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya on mic, kayak mungkin sambil ada pertanyaan juga ini Mas di Q&A. Saya bacakan aja Mas ya. Boleh. Oke. Jadi di sini ada Arif Primanto. Izin bertanya, untuk pemilihan cloud untuk DevOps apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Oke, pemilihan cloud untuk DevOps sebenarnya itu tuh balik lagi ke kebutuhan ya. Jadi saya nggak bisa bilang pakai A, pakai B itu lebih baik misalnya daripada kita pakai C atau D gitu. Jadi sebenarnya pemilihan platform ini balik lagi ke kesiapan dari tim DevOps-nya sendiri, mereka bisa atau enggak maintain gitu, melakukan pemeliharaan juga atau bahkan melakukan apa ya, manajemen gitu. Jadi enggak cuman pakai aja, tapi harus tahu ke depannya nanti mau dibawa kemana cloud itu sendiri gitu. Nah, di saya sebenarnya saya familiar dengan yang namanya Google Cloud karena di awal saya sendiri itu memang pakainya Google Cloud. Di company saya juga kami ada yang memakai Google Cloud dan juga ada beberapa provider lain kayak Alibaba, tapi itu nggak banyak sebenarnya. Di project-project saya mostly orang-orang pakai AWS. Kenapa pakai AWS? Karena AWS itu lebih banyak toolsnya. Jadi nggak kalau GCP itu Google Cloud itu hanya misalnya ada satu tools atau dua tools, di AWS itu ada beberapa pilihan gitu. Nah balik lagi ke kebutuhan aja sebenarnya, dan dari human resource-nya itu mampu atau enggak nge-handle gitu. Plus sebenarnya setiap cloud itu memberikan biaya yang berbeda-beda. Cost itu perlu juga karena jangan FOMO, misalnya ngelihat perusahaan lain itu pakai cloud, kita pindah cloud, tapi tiba-tiba nanti dari cost budget kita itu tuh membengkak gitu. Dan itu perlu di-plan benar-benar juga. Mungkin itu, Mas. Oke, mungkin berhubung di sini ada yang raisen, silahkan Mas Marsani Idris. Ya, terima kasih Kak, izin bertanya. Boleh, boleh. Langsung aja ya Kak ya. Jadi boleh. fitur CI/CD di GitLab itu untuk pengguna free, apakah ada batasan atau limit untuk menggunakan DevOps-nya atau gimana Kak? Setahu saya di segi yang free itu ada batasan, cuman saya lupa batasannya itu seberapa. Tapi sejauh ini so far saya melakukan beberapa build itu masih free gitu. Nanti sebenarnya bisa dicek aja. Kalau nggak salah itu ada sekitar 300 atau 400 compute per menit yang bisa digunakan itu selama 1 bulan.
Terus misalnya kalau kita kolaborasi dengan beberapa orang, itu maksimal 4 atau 5 gitu. Jadi memang ada limitasinya untuk GitLab, tapi sebenarnya ada solusi lain. GitLab itu bisa diinstal di self-hosted kita. Nah, fitur yang tadi itu di limit, ketika kita pakai di GitLab hosted kita, itu semuanya jadi nggak berlaku gitu. Jadi kita kalau misalnya punya runner sendiri, kita bisa deploy sebanyak apapun yang mau kita pakai gitu. Nggak ada batasan. Tapi kalau misalnya itu balik lagi ke servernya kuat apa enggak gitu. Ya misalnya kayak server runnernya yang dipakai untuk melakukan build CI/CD-nya itu cuma 2 GB, RAM-nya terus disknya cuma 20, tapi pipeline yang dijalanin ada misalnya 50, ya tewas juga runnernya gitu. Jadi balik lagi sebenarnya itu bisa kita kita sesuaikan juga. Oke Kak, satu lagi Kak. Boleh. Selain pakai GitLab, jadi kalau untuk penggunaan CI/CD mungkin kita misalnya pakai di GitHub, itu jauh berbeda atau mungkin mana yang lebih mudah gitu Kak? Oke, ini pendapat saya pribadi ya, jadi mungkin orang lain juga bisa berbeda. Saya lebih familiar dengan GitLab karena konfigurasi pipeline-nya itu lebih mudah. Saya sendiri itu sebenarnya tidak yang into banget ke GitHub Action, karena memang mungkin project saya menggunakan GitHub Action itu hanya 1 atau 2. Biasanya saya itu pakai Jenkins untuk CI/CD, lalu GitLab juga, terus di cloud platform seperti di Google Cloud itu sudah ada yang namanya kode build dan kode deploy. Jadi nggak perlu pakai misalnya GitLab lagi, atau misalnya pakai Jenkins lagi, atau misalnya pakai GitHub Action lagi. Dari platformnya itu sendiri sudah menyediakan build CI/CD yang kompatibel dengan service-service mereka gitu. Apakah sama? Fundamentalnya sebenarnya sama, tapi untuk konfigurasi bagi saya sendiri sebenarnya GitHub Action itu bukan untuk pemula, tapi untuk sudah level intermediate sampai advance, karena memang saya bilang sendiri GitHub Action itu kerumitannya itu lebih tinggi gitu. Tapi ini balik lagi sebenarnya pendapat pribadi ya, jadi mungkin orang lain bisa berpendapat lain gitu, karena kan balik lagi kebiasaan tiap hari pakainya apa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiap hari pakai GitHub Action, ya mungkin ngomongnya GitHub Action itu lebih mudah daripada pakai GitLab CI gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rinaldi. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin dilanjut ya. Berhubung ada yang resen lagi nih Mas, dari Mas Nurdiansyah. Halo, gimana Mas? Mas Nurdiansyah? Suaranya nggak masuk Mas. Nggak masuk Mas. Oke, mungkin sambil nunggu dari Mas Nurdiansyah, saya bacakan pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ada 3 pertanyaan sebenarnya dari satu orang, mau di keseluruhan atau mungkin satu persatu Mas? Boleh sih keseluruhan, nggak apa-apa. Oke, dari Rizky Hananta, izin bertanya untuk pertanyaan pertama, itu untuk manajemen file .environment dalam CI/CD itu ditaruh di mana ya? Terutama untuk FE yang harus dibuild dulu, kan nggak mungkin .environment ada di dalam repo. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, di tempat Masnya Git workflow pakai TDB kah? Dan kombinasi dengan ephemeral environment. Nah, untuk yang ketiga itu di tempat Masnya itu juga pakai Makefile kah, atau Makefile untuk standar build interface atau tidak gitu Mas? Oke, menjawab yang pertama.
Untuk manajemen file env itu sendiri sebenarnya kalau di tahap yang lebih besar kita bisa pakai beberapa platform manajemen environment. Tadi yang seperti saya sebutkan ada yang namanya HashiCorp Vault untuk nyimpen env kita di masing-masing service gitu. Untuk menyimpan kita dalam satu service yang bisa diakses oleh semua service yang kita punya. Jadi ketika ada misalnya service A itu pengen memakai env, dia harus melakukan request dulu untuk menggunakan env yang sudah yang sudah dibuat itu ke HashiCorp Vault. Tapi di saya sendiri sebetulnya untuk env itu hanya ditaruh di server aja. Jadi memang karena kebutuhan kami itu untuk di staging tidak terlalu besar. Nah, untuk production ini sendiri, env ini kami sudah buat suatu kayak platform sendiri untuk nyimpan. Jadi nanti di situ itu bisa diakses dari Docker itu sendiri. Nah, memang kalau untuk FE sendiri itu dia sedikit lebih bisa dibilang lebih challenging karena mungkin kalau biasanya yang pakai React atau Vue.js, env-nya itu harus dibundle gitu di dalam Docker image-nya biar bisa kebaca. Nah, mungkin sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir akses ke dalam kontainernya itu sendiri. Jadi contohnya misalnya kayak tadi pakai Docker Compose ya. Itu kan kalau saya masih ngaturnya itu ke 0000. Nah, mungkin kita bisa kombinasikan dengan reverse proxy. Jadi aplikasinya itu hanya bisa diakses dari localhost dan keluar itu melalui proxy itu tadi. Jadi orang ketika ingin mengakses, ya mereka harus lewat misalnya permission. Contoh kita terapkan VPN atau yang lainnya gitu. Lalu yang kedua, apakah di tempat saya pakai TDB? Iya. Jadi kami itu menggunakan branch gitu. Kita punya beberapa mungkin bisa dibilang kayak development, staging, dan production. Dan biasanya build trigger untuk CI/CD-nya itu dari branch-branch itu tadi. Misalnya kayak build production, ya ketika ada MR ke production misalnya. Kalau build staging, ya ketika ada MR di staging. Dan seterusnya gitu. Lalu selanjutnya, apakah di tempat saya pakai Makefile? Enggak. Jadi memang kebetulan kami tidak pakai Makefile. Jadi ya itu yang bisa saya jawab, kami nggak pakai Makefile aja. Mungkin kalau Mas Rizky Hananta mau langsung ngobrol nggak apa-apa sih, open mic. Oke, dari Mas Rizky gimana Mas? Halo, halo. Halo Mas. Oke, udah aman sih, udah cukup menjawab pertanyaan dari saya. Thank you, Mas. Oke, thank you Mas. Oke. Jadi tadi ada dari Mas Nurdiansyah ya. Oke, mungkin bisa minta tolong dipindahin di Q&A ya Mas ya. Jadi nanti bisa saya bacakan satu persatu gitu. Oke, mungkin sambil nunggu. Oke, sambil tunggu, sini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Niko. CI/CD bisa diterapkan di shared hosting nggak Mas gitu? CI/CD bisa diterapkan di shared hosting atau enggak? Jawabannya tergantung dari platform shared hostingnya. Kalau bisa dibilang bisa, ya bisa. Contoh kayak VM yang tadi saya pakai itu shared hosting. Tapi kalau nge-refernya pada shared hosting untuk kayak web hosting gitu, itu balik lagi apakah ada permission untuk melakukan read and write pada data yang ada di dalam platformnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ini nih ya bisa aja gitu. Tapi balik lagi tergantung ke platformnya apakah mendukung atau enggak untuk melakukan CI/CD. Oke, mungkin tak lanjut ya Mas ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Anggraito Waspada.
untuk start karir sebagai DevOps engineer bisa mulai dari mana ya, atau roadmap yang bisa dipelajari? Untuk kebutuhan DevOps sendiri biasanya membutuhkan 1 sampai 2 pengalaman. Apakah pengalaman di bidang cloud bisa dijadikan pertimbangan? Terima kasih. Oke, untuk memulai karir dari DevOps mungkin yang saya bilang adalah fundamentalnya sih, minimal gini, kalau misalnya nanti kalian ditanya bisa mengoperasikan Linux, ya bisa melakukan apa aja nih di Linux gitu. Terus mungkin basis tentang CI/CD itu juga penting, karena orang-orang mungkin nanya fundamentalnya gitu. Walaupun misalnya kalian itu belum punya pengalaman, tapi dengan portofolio atau project-project yang kalian buat, itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk kalian gitu. Kalau misalnya kalian yang baru mau switch karir. Selanjutnya mungkin untuk cloud itu bisa dihitung, tapi tergantung juga dari perusahaannya. Karena ada beberapa pekerjaan cloud itu sebenarnya tidak dilakukan untuk tim DevOps gitu. Main fokusnya dari tim DevOps-nya itu tidak ke cloud aja. Tapi itu bisa jadi nilai tambah juga untuk suatu perusahaan. Saya juga termasuk orang yang switching karir dari IT workspace ke DevOps engineer. Dan memang di awal-awal itu sebenarnya saya juga struggle dengan company-company yang mereka minimal butuh pengalaman 1-2 tahun pengalaman gitu. Sedangkan saya belum punya, atau bahkan intern aja nggak ada gitu. Nah, yang bisa saya lakukan adalah ya saya tetap join komunitas, melebarkan koneksi dengan orang-orang, karena ya kita bisa bilang koneksi orang dalam itu kuat. Saya akui iya, karena dari situ juga kita bisa terhubung gitu loh. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang butuh, terus kita ditawarin kan itu lebih baik. Dan orang juga nanti bisa jadi si teman koneksi kita ini bisa ngerekomendasiin kita gitu. Karena mungkin dia udah tahu, oh orang ini walaupun belum punya pengalaman DevOps atau baru 1 tahun aja nih DevOps-nya, mereka bisa, tapi mereka udah bisa show off kok dengan apa? Dengan nih project-projectnya, atau mungkin dengan apa yang dia lakukan selama dia pengen ganti karir gitu. Mungkin itu tips and triknya. Terus untuk pengen tahu roadmap-nya bisa buka di roadmap.sh. Itu lengkap banget menurut saya untuk DevOps itu sendiri. Dan kalian sebenarnya bisa mulai belajar gitu, apa aja sih yang bisa kalian pelajari, minimalnya. Terus dari sisi DevOps-nya itu butuh apa aja gitu. Mungkin itu aja, Mas. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Sansan ya. Apa saja tantangan umum yang dihadapi saat menerapkan DevOps dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan paling umum itu adalah dari human resource sebenarnya. Jadi ketika misalnya kolaborasi tim kita itu mereka tidak familiar dengan tools DevOps yang kita punya. Dan kita itu harus ngajarin dulu, harus memberikan informasi. Nah, itu sebuah tantangan bagi saya. Lalu memigrasikan data aplikasi yang tadinya awalnya itu masih on-premise atau install langsung di server, itu ke dalam sebuah kontainer. Itu juga challenging karena belum semua bagi saya itu belum semua hal yang dibuat dalam sebuah on-premise itu support dengan Docker container itu sendiri. Apalagi kalau misalnya instalasi aplikasinya itu rumit. Jadi itu benar-benar quite challenging. Di suatu project saya itu benar-benar mindahin, jadi dia sebelumnya itu pakai Laravel 5 dan harus dimigrasikan ke kontainer. Nah itu benar-benar challenging karena saya harus menyesuaikan PHP-nya, saya juga harus menyesuaikan MySQL-nya gitu. Itu sih yang tantangan yang paling umum biasanya. Pertama dari sisi human resource-nya, jadi dari rekan kerja kita yang mungkin belum familiar dengan DevOps. Terus yang kedua, biasanya dari sisi kalau misalnya migrasi nih, yang tadinya mereka tidak pakai tool DevOps, terus mau pindah gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Muhammad Bagas, Kak. Dengar-dengar di perusahaan Kak Gatan lagi ada oprek ya, Kak. Bisa sharing dong?
Oke. Iya, sebenarnya di perusahaan saya itu lagi ada open untuk rekrutmen untuk tim back end, ada technical writer dan ada juga satu lagi itu data scientist. Mungkin kalau teman-teman tertarik, sebentar saya share dulu. Kayaknya di Instagram deh. Oke, nah kalau ada teman-teman yang tertarik ingin melamar ke perusahaan saya, bisa coba cek Instagram ini. Jadi ada 3 opportunity yang lagi dibuka saat ini. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, bisa ngechat saya aja nggak apa-apa. Atau nanti bisa datang langsung ke kantor, sekalian ngecek kantor, siapa tahu jadi kantor baru gitu kan. Mungkin itu Mas. Oke, itu bisa tanya-tanya lebih lanjut ke Mas Gatanya tentunya ya. Siapa tahu bisa. kan orang dalam itu lebih kuat. Betul, orang dalam itu lebih kuat. Oke, selanjutnya ada dari Kak Yana Musa. Kalau perusahaan besar gitu, apakah sudah pasti punya server atau cloud sendiri ya Kak? Sebagai developer pemula, mungkin lebih familiar dengan free server semacam Vercel atau mungkin Netlify, dan bisa di-upgrade juga untuk Vercel Netlify gitu. Apakah masih bisa dipakai di perusahaan besar gitu Kak? Sebenarnya kalau ditanya apakah perusahaan besar itu pasti punya server atau cloud sendiri, iya pasti, karena mereka pasti pakai gitu. Mereka biasanya kalau kayak Netlify atau Vercel itu kan itu tuh untuk deployment yang skala kecil. Tapi skala besar kalau sudah kompleks, nggak mungkin mereka pakai Netlify gitu. Nah, apakah untuk developer Formula itu lebih bisa upgrade? Kalau saran saya sih sebenarnya kalau kita punya uang lebih ya, mungkin bisa alokasikan kita belajar ke menggunakan VPS. Jadi virtual server sendiri yang kita punya. Di Indonesia itu sudah banyak banget platform-platform yang jual VPS murah, yang startnya itu bahkan cuma 30.000 sampai 50.000 satu bulan. Ini juga yang saya lakukan adalah saya spend money untuk belajar menggunakan VPS untuk belajar CI/CD gitu. Jadi ya kita ngeluarin biaya sedikit untuk belajar yang nantinya ke depannya itu bisa jadi investasi untuk kita, karena penggunaan kayak Vercel, Netlify itu kayaknya di perusahaan besar itu jarang banget deh, banget malah. Mereka mostly pasti menggunakan server bare metal mereka sendiri yang ada di data center atau cloud provider kayak Google Cloud dan AWS gitu. Mungkin itu Mas. Oke, bisa saya lanjut ya Mas ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ligar Bakti Pratama. Buat project.net, apakah lebih baik pakai Azure yang notabene termasuk environment Microsoft atau AWS yang sepertinya lebih populer dan banyak dipakai dibandingkan Azure? Untuk project.net ya, jujur sebenarnya saya belum pernah nge-handle project.net, karena project.net ini nih biasanya berkaitan dengan aplikasi harusnya desktop ya. Nah, kalau untuk nge-hostnya itu lebih baik di Azure atau AWS, seperti yang saya bilang, balik lagi ke orang yang ngejalanin infranya itu familiarnya kemana, dan bisa nggak dia nge-manage sampai ke tahap cost-nya itu agar bisa kita sebutnya boncos lah, agar bisa nggak membludak gitu. Kalau ini sebenarnya saya nggak bisa jawab, karena best practice dari setiap perusahaan itu beda. Nggak cuman project.net ya, project simple menggunakan kayak Node.js mungkin atau Golang, kalau ditanya harus kemana, balik lagi tuh ke manpower-nya yang akan menjalankan aplikasi itu. Entah itu Azure, entah itu GCP, entah itu AWS, semua itu hanya platform.
balik lagi semua itu adalah kita yang maintain, kita yang ngejalanin, maka kita juga harus tahu bagaimana agar aplikasi itu bisa lebih baik jalannya, misalnya kayak menghindari zero downtime dengan cost budget yang sesuai gitu loh, jadi nggak yang tiba-tiba membludak banget. Ada salah satu cerita ketika suatu perusahaan itu migrate dari yang namanya bare metal server ke cloud karena mereka FOMO, tapi tiba-tiba cost budget mereka itu tuh membludak. Padahal mereka itu udah ngikutin misalnya pakai AWS itu lebih bagus gini-gini, tapi ternyata mereka nggak bisa maintain itu. Tiba-tiba cost mereka itu naik 4 atau 5 kali lipat dari cost biasanya. Nah itu kan jadi masalah juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Nurdians ya. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin sekalian saya baca ya Mas ya, keduanya. Iya. Oke, izin bertanya lewat chat. Dalam industri kerja seorang DevOps bagaimana ya Kak? Apakah men-setup konfigurasi file yang dibutuhkan untuk CI/CD? Sementara kemarin kalau tidak salah untuk Docker file, Coms dan Docker file itu kebanyakan oleh developernya. Lalu secara spesifik DevOps itu di mana? Yang selanjutnya atau mungkin pertanyaan yang kedua, untuk testing juga bentuk kolaborasinya bagaimana? Apakah akan ada pembuatan test case dulu oleh tim QA atau bagaimana? Mungkin ada alur yang bisa dipakai di industri bentuk concrete collab-nya. Oke, jawabannya sebenarnya ini semua tergantung dari perusahaannya. Jadi bagaimana penerapan dev. Jadi kita ngomong gini ya, DevOps itu sebenarnya di awal kan tadi sebut DevOps itu adalah filosofi filosofi yang kita buat. Dan itu juga praktis termasuk tools. Jadi kalau kita ngomongin DevOps-nya sendiri itu, DevOps itu bukan orang. Nah, kalau pertanyaannya DevOps itu di bagian mananya, developer itu juga bagian dari DevOps. Kenapa? DevOps itu kan sebenarnya kepanjangan dari developer dan operation. Nah, mereka ngebuat CI/CD, mereka buat Docker file, Docker Compose. Iya, kenapa? Karena saat ini developer dituntut untuk bisa melakukan itu. Lalu untuk pembuatan unit test segala macam biasanya dari sisi mana? Akan ada kolaborasi antara developer dengan QA. Kenapa begitu? Karena developer yang buat program aplikasi, mereka yang tahu apa yang mau dites gitu. Nah, QA biasanya kan tugasnya adalah melakukan manual testing nih. Nah, manual testing ini nih memastikan bahwa nanti ketika dilakukan automation testing itu tidak banyak yang fail gitu loh, atau bahkan kalau bisa nggak ada fail sama sekali. Lalu dari sisi DevOps engineer-nya sendiri itu tuh ada di mana? Kalau ngomongin DevOps engineer sendiri sebenarnya tasnya itu nggak cuma tentang CI/CD. Tadi saya bilang kita juga nge-handle infrastruktur, provisioning server segala macam. Lalu kita juga buat monitoring and logging gitu, yang memastikan bahwa sistem kita itu reliable, ada datanya segala macam gitu. Jadi sebenarnya dengan developer yang mengerjakan pembuatan task CI/CD, terus pembuatan Docker Compose dan YAML, itu juga bagian dari mereka dalam practice DevOps, dan nanti di DevOps engineer-nya sendiri itu tinggal memantau. Kalau misalnya nanti ada isu, baru tim DevOps engineer-nya ngebantu. Oh, misalnya di Docker Compose-nya itu perlu dirubah bagian sini, terus perlu dirubah atau diimprove di bagian sini. Di bagian CI/CD-nya itu kita bisa tambahin loh. Misalnya sebelum melakukan tes, kita uji coba dulu. Contohnya pakai linter. Kenapa pakai linter? Biar aplikasi kode kita itu tuh udah benar-benar yang paling bagus. Jadi nggak perlu ada hal-hal yang tidak dibutuhkan di dalam kode kita gitu. Itu mungkin Kak. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Niko lagi ya. Minta rekomendasi VPS atau hosting atau mungkin cloud yang murah per bulan buat belajar CI/CD. Rekomendasi ya. Jadi ini afiliasi saya. Oke, sebenarnya kalau untuk yang murah banyak. Tapi jujur saya pribadi sebenarnya pakai
VM instance Google Cloud ketika saya ingin provisioning sesuatu. Di Google Cloud itu karena pay per use, jadi misalnya kayak kita cuma pakai waktu 1 jam, ya yang kita bayar itu totalnya, misalnya 1 bulan biayanya itu $5. Nah, itu nanti akan dibagi dalam hitungan jam gitu. Jadi mungkin kita cuma bayar 0,0 sekian dolar atau bahkan cuma 0,1 dolar. Itu saya sendiri pribadi karena saya juga sebenarnya kalau di platform-platform tertentu kan itu kita harus 1 bulan full gitu kan. Jadi tergantung dari kebutuhan. Tapi mungkin ada beberapa, contohnya kayak Bisnet.geo, lalu ada ID Cloud Host, lalu ada Neva Cloud, lalu ada apa lagi? Hostinger, terus ada itu perusahaan hosting semua. Lalu mungkin kalau di luar negeri ada OVH, ada Contabo, ada DigitalOcean, gitu-gitu sih. Kalau yang murah, apa yang murah ya? Balik lagi ke budget. Murah itu kan tergantung orang juga. Maksudnya, ya sorry ya, ada yang 500.000 itu masih murah bagi mereka. Ada yang 50.000 itu udah yang paling murah. Ada yang 10.000 yang paling murah. Jadi, balik lagi disesuaikan. Kalau mau cari kata kunci sih, banyak sih pasti. Ya, ini juga saya pakai Neva Cloud juga kalau untuk testing yang ini. Oke, mungkin itu Kak. Oke, mungkin last ya. Ini mungkin kayak sebuah permintaan atau gimana ya untuk dari Kak Edwin Septiana, izin share link Discord komunitasnya Kak. Boleh. Sebentar. Ini nggak Discord sih sebenarnya, kita Telegram. Mungkin untuk yang di wilayah Jogja bisa join nih di sini. Jadi ada DevOps Jogja namanya. Terus sebenarnya ada juga kalau misalnya di sini nih biasanya saya referensi kalau misalnya pengen apa ya, pengen cari komunitas, ada di websitenya Kang Hendy Santikan nih. Mungkin beberapa sudah ada yang familiar dengan Telegram ini nih. Jadi banyak banget. Di situ ada banyak, ada juga termasuk cloud, ada programming gitu-gitu. Oke, berhubung mungkin Q&A-nya juga atau mungkin pertanyaannya udah habis ya Kak ya. Mungkin dari Kak Gaten ada closing statement mungkin Kak. Nah, quote of the day. Oh, ini adalah salah satu quote yang saya ambil dari senior di dunia infra lah. DevOps itu adalah pekerjaan untuk DevOps itu adalah pekerjaan yang dibayar untuk tidak bekerja. Maksudnya itu adalah DevOps itu melakukan automation di segala hal sehingga dia hanya bekerja untuk setup otomasinya aja. Jadi kalau kalian teman-teman yang ngerasa pengen masuk DevOps, benar DevOps itu tidak bekerja. Jadi kita dipaksa untuk melakukan segalanya dengan otomatis, ya kita dibayar untuk nggak bekerja, udah itu aja. Kalau coba ada nggak sih role yang dibayar tapi dituntut untuk nggak bekerja itu selain DevOps? Karena yang lain pasti disuruh kerja. Itu quote of the day yang selalu saya ingat. Gitu. Nah benar, kalau DevOps bekerja berarti lagi ada yang nggak beres. Biasanya tiba-tiba jam 2 pagi ditelepon, ada yang mati nih, jam 3 pagi gitu. Nah itu saatnya kita bekerja. Itu. Oke, mantap sih Kak buat quote of the day ya. Nah, mungkin selanjutnya nih buat teman-teman ya bisa on cam dulu teman-teman buat bisa foto bersama tentunya untuk dokumentasi juga dan apa ya
jangan keluar dulu, tentunya akan ada pengumuman door prize tentunya. Salah satunya ada door prize, terus ada event-event pengumuman dari dunia coding juga yang menarik, dan tentunya bisa adalah sebuah sesi yang bisa sharing sama Mas Gatan tentunya nanti gitu. Ayo bisa on cam teman-teman. Oke. Oke. Mungkin dari admin bisa screenshot ya admin ya. Oke, siap. Oke, mungkin hitung mundur aja ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1.